Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Lapurnama beserta nama kelompok saya yaitu Ulan Elma Violita Putri, Asti Maisanti, Mira Nursari, serta M. Edo Maryozan. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah ingin menjelaskan tentang perancangan database di perpustakaan sekolah guna memenuhi mata kuliah desain database yang diampu oleh Bapak M. Khairul Amri Rosa, STMT. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu definisi perancangan basis data. Apa sih yang dimaksud dengan perancangan basis data? Perancangan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai macam perancangan sistem. Adapun tujuan dari perancangan database ini yang pertama yaitu untuk memenuhi informasi yang diberisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua yaitu memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan. Response time, producing time, dan stroke wise, you can delete this slide when you're done editing the presentation. Di dalam database ini sendiri memiliki 6 fase, yaitu diantaranya yang pertama ada pengumpulan data dan analisis data. Yang kedua ada perancangan database secara konseptual. Yang ketiga adalah pemilihan DBMS atau Database Management System. Yang keempat ada perancangan database secara logika atau data model mapping. Yang kelima ada perancangan database secara fisik. Yang keenam ada implementasi sistem database. Kemudian yaitu ada perancangan database pada perpustakaan sekolah. Biasanya sistem yang berjalan selama ini di perpustakaan sekolah itu menggunakan sistem manual. Nah, maka digantilah melalui sistem perangkat lunak, yaitu bisa pencatatan, pencarian, penyimpanan secara sistematis khususnya pada perpustakaan. Dan penyimpanan ini dilakukan dengan tujuan dapat menghindari dari kehilangan data dan mudah untuk dikelola. Nah, kebanyakan dari perpustakaan sekolah ini menggunakan sistem SQL atau struktur query language, yang mana sistem ini adalah bahasa standar database yang digunakan untuk query, manipulasi, dan memperbarui RDMBS. RDMBS adalah Rational Database Management System atau database yang menggunakan sistem rasional untuk mengkonsolidasikan database mereka ke dalam sistem seluas usaha. Pengetahuan mengenai SQL akan menjadi kebutuhan untuk para perancang database. Di dalam penulisan SQL ini sendiri memiliki beberapa aturan, diantaranya yaitu 1. Semua keyword dari statement SQL diketik menggunakan huruf besar. Yang kedua yaitu informasi bertipe string yang terletak di antara pernyataan SQL dapat dengan menggunakan kutip ganda atau kutip tunggal. Kemudian yaitu yang ketiga, pada waktu menampilkan data atau record, SQL mendukung penggunaan wildcard dengan lambang estetik yaitu tanda bintang. Yang kemudian yaitu yang keempat, jika nama file atau nama tabel memiliki spasi di tengahnya, maka nama tersebut harus diapit dengan tanda kurung siku. Contohnya yaitu pada nama pegawai. Yang kelima yaitu untuk menunjukkan file khusus pada tabel khusus, dalam pernyataan SQL digunakan notasi dot atau bisa disebut dengan titik. Contohnya yaitu nama tabel dot nama file. Database perpustakaan ini juga memiliki 6 tabel, diantaranya yaitu tabel petugas, tabel anggota, tabel buku, tabel rak, tabel peminjaman, serta tabel pengembalian. Nah, dari tabel petugas itu biasanya akan disimpan data petugas. Petugas dapat melakukan operasi-operasi tertentu sesuai dengan definisi yang kita buat. Kemudian yaitu tabel anggota. Pada tabel anggota ini berisi tentang data-data anggota perpustakaan yang mempunyai hak untuk membaca buku yang tersedia di perpustakaan ataupun meminjam serta mengembalikan buku. Kemudian yaitu tabel buku. Tabel buku ini adalah baik judul, baik pengarang, penerbit, dan lain-lainnya.
Selain itu juga mengetahui jumlah stok buku yang tersedia di dalam perpustakaan tersebut. Kemudian yaitu tabel rak. Tabel rak ini adalah berfungsi untuk memberikan informasi lokasi letak sebuah buku. Kemudian yaitu tabel peminjaman. Nah, tabel peminjaman ini nantinya disimpan data-data terkait peminjaman buku, seperti tanggal meminjam buku, buku yang dipinjam, serta yang berikutnya ada tabel pengembalian. Tabel pengembalian ini adalah pengembalian buku dan juga besaran denda yang harus dibayar jika melebihi batas waktu yang dikembalikan. Nah, seandainya kita telat mengembalikan buku, maka di situ akan didenda. Jadi di dalam database ini akan terdeteksi atau akan ditampilkan berapa hari denda yang telat pada anggota yang meminjam buku tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu relasi tabel. Relasi tabel adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya pada database. Nah, relasi ini dibuat pada setiap atribut atau file yang menjadi kunci utama primary key pada suatu tabel, kemudian dihubungkan ke file kunci tamu pada tabel lainnya. Syarat utamanya adalah file yang dijadikan kunci utama harus unik, artinya tidak boleh ada data yang sama, lebih dari satu. Analisis kelayakan sistem. Nah, dari analisis kelayakan sistem ini adalah dapat dikatakan sebagai penguji sistem yang digunakan ini layak atau tidak untuk dipakai. Tentunya dalam tahap ini diperlukan pertimbangan yang sangat matang ketika menentukan beberapa banyak keuntungan yang didapat dan biaya yang diperlukan jika menggunakan sistem tersebut, sasaran yang akan dicapai, dan kondisi lembaga yang dipertimbangkan utama adalah membuat sistem baru ini. Beberapa analisis yang digunakan penguji sistem ini adalah teknologi, hukum, dan operasional. Mungkin itu saja materi database yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.